نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون المسلمين رحمكم الله. Hari ini kita kumandangkan takbir Allahu Akbar, mengagungkan nama Allah Tuhan yang Maha Agung. Hari ini kita serukan tahlil la ilaha illallah, memahasyakan Allah. Dan hari ini kita panjangkan tahlil walillahil hamd, memuji nama Allah Tuhan yang Maha Terpuji. Maka dengan takbir dan tahmidullah kita merayakan Idul Fitri, hari raya fitrah, hari raya menjadi asal manusia yang suci, hari raya kemanusiaan, yaitu perayaan sebagai pernyataan syukur kita kepada Allah setelah kita berhasil merampungkan dan melimpahkan kepada kita selama 6 bulan. Kita bertakbir, bertahlil dan bertahmid sebagai pernyataan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat karunia-Nya, khususnya nikmat karunia petunjuk dan hidayah-Nya, sehingga kita mampu merampungkan ibadah puasa kita dan mengenapkan bilangan harinya 1 bulan. Dan hendaklah kamu sekalian menyempurnakan bilangan hari puasa sebulan. Kemudian hendaklah kamu sekalian bertakbir, mengagungkan asma Allah atas petunjuk yang telah diberikan kepadamu, dan hendaknya kamu sekalian berterima kasih. Sallallahu alaihi wasallam sudah lintas kemudian tidak sudah berfirman, "Wa syaitan itu bersama Yesus, wa kana maridan qabla sampai syaitan ini daya dikuat." Muslimin rahimahullah, hikmah puasa ialah sebagai upaya ibadah untuk membersihkan diri dari dosa, untuk membersihkan diri dari nista. Bulan Ramadan bukan saja bulan suci zaman kalian, tapi juga bulan penyucian jiwa, bulan pembersihan rohani. Proses persucian itu kita lakukan dengan menahan diri dari makan dan minum serta kebutuhan biologis lainnya sejak fajar sampai terbenamnya matahari. Sikap menahan diri bukan saja mengandung makna simbolik, yaitu sikap simbol menahan diri dari dorongan nafsu dan keinginan rendah lainnya, tetapi lebih dari itu kenyataan bahwa kita menahan diri dari makan dan minum sekalipun sedang sendirian adalah suatu peragaan, visualisasi dan penghayatan nyata akan kehidupan yang mendalam dalam diri dan jiwa kita. Bahwa Tuhan selalu hadir dalam diri kita dimanapun kita berada, dan bahwa Tuhan selamanya memperhatikan dan meneliti segala amal perbuatan kita. Dan ya Allah beserta kamu dimanapun kamu berada, dan Allah Maha mengetahui tentang segala sesuatu yang kamu kerjakan. Walladzi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsy ya'lamu kayfa yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma yakhruju fiha wa ma kuntum kuntum Allahu bima ta'maluna basir. Muslimin rahmatullah, memang sesungguhnya ibadah puasa mengandung makna dan hikmah yang amat luas dan mendalam. Sebagian dari makna yang puasa itu ialah merupakan misteri yang hanya Allah yang mengetahui.
puasa itu merupakan bagian dari ilmu Allah, rahasia Tuhan yang Maha Esa, wujudnya mutlak yang kudrat iradahnya, ilmu dan pengetahuannya tidak akan terjangkau oleh manusia. Punya Allah segala sesuatu yang tidak ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah itu Maha Kaya dan Maha Terpuji. Dan kalau seandainya segala tumbuhan yang ada di bumi menjadi benar, bahkan sekalipun seandainya kami datangkan lagi indah sepanjang lautan itu, maka ilmu Allah akan habis. Kullau kana al-bahru midada li kalimati rabbi lan tadabbaru qawlan min kalimati rabbi walau jina bihi madada. Salah satu makna dan hikmah puasa terkait erat dengan suatu ajaran pokok agama, yaitu bahwa manusia pada dasarnya adalah baik karena ia dijadikan menurut kejadian asal yang cukup bersih, diciptakan dalam fitrah, dan fitrah itu tidak akan berubah sepanjang masa. Fitrah adalah keadaan alami, natural, manusia yang cukup bersih dan mendasari kebahagiaan hidup manusia dunia sampai akhirat. Jamaah Allah, puasa bukan hanya untuk puasa jamaah sekalian. Puasa sejati adalah memberi pengaruh kepada kita untuk 11 bulan kemudian. Sholat kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita seharusnya berhenti juga ditegakkan di 11 bulan kemudian. Jangan habis puasa, Al-Quran ditutup, amalan lain ditutup. Karena seperti puasa mengajarkan agar nanti 11 bulan menunggu. Insya Allah dipanggil lagi Allah untuk bertemu dalam tahun depan untuk terus menahan hawa nafsu yang tidak baik dan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimahumullah Allah, meskipun dalam birahi manusia dan makhluk yang suci dan baik, ia tidak dijamin untuk tetap setiap pikirannya sendiri selama-lamanya. Hidup dalam hidup nyata, manusia tersebut sering menyimpang dari pikiran yang suci itu. Kemudian mereka hidup penuh dosa dan membawa dalam perkembangan yang baik. Dan manusia itu diberikan makhluk yang lemah. Inna Allah la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa bi dzikrillah faqad iftara ithman 'azima. Dari titik banyak titik kelemahan manusia itu ialah pandangannya yang cenderung pendek dan sempit, karena pandangannya yang tidak terlalu jauh ke depan. Manusia selalu terancam menjadi tawaran hidup ini dan di sini dengan kecenderungan merupakan masa mendatang. Demikian firman Allah dalam kitab sucinya, manusia itu diciptakan tergesa-gesa, kulikal insanu min ajal, saurikum ayati fala tastajilun. Dan manusia itu benar-benar berwatak tergesa-gesa. Wa insan bisyari wa zain, wa kana insan majura. Sebaliknya manusia lebih menyukai hal yang begitu, yang segera, al-ajilah, dan melarikan hal-hal yang akan datang. Allah tuhibbuna al-ajilah wa tadruna al-akhirah. Karena itu manusia sering tertipu oleh kiratan kemewahan, kesenangan dan kenikmatan sesaat, sambil merupakan akibat-akibat buruk yang bakal menentukan hidupnya dalam jangka panjang. Jamaah sekalian, cobalah kita perhatikan di dalam hidup sebagai besar manusia, maka akan kita dapati betapa manusia banyak yang terjerumus dalam suatu kesenangan dan kenikmatan sesaat dengan akibat kesengsaraan sepanjang hidupnya. Oleh karena marilah kita mengamalkan Ramadan ini. Amal-amal yang kita lakukan itu
insya Allah nanti membuat perubahan hidup dalam kita, sehingga insya Allah wajah Ramadan dalam hidup kita ini akan berjalan terus dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam rumah tangga ataupun di tengah masyarakat. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, Allah dengan rahmat dan hidayahnya telah memberi jalan kita untuk melepaskan diri dari dosa-dosa itu dan memberikan kesucian asal kita. Rahmat dan hidayah itu diwujudkan dalam ajaran agama, termasuk dalam menjalankan ibadah. Salah satunya adalah berpuasa selama Ramadan yang buat seperti kita jalan. Berpuasa memang dapat menjadi semua berbagai rahmat dan kebahagiaan bagi manusia. Dan berpuasa merupakan proses penyucian diri dari dosa-dosa yang muncul pada jiwa manusia. Jangan kalian mensuruh Ramadan imanan wa ihtisaban mudah bertaqaddam min dzambi. Mensuruh Ramadan imanan wa ihtisaban semua sifatun siang perkara milik kami. Barang siapa menjalankan puasa dan iman dan ihtisaban, maka Allah mengampuni segala dosa-dosa yang lalu akan datang dan sekarang jemaah sekalian. Dan barang siapa yang menjalankan puasa Ramadan dengan iman ihtisaban dan melanjutkannya nanti puasa Syawal 6 hari, maka sama dengan puasa sepanjang tahun. Barakallahu lakum fil Qur'an ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكيم. تقبل منكم تلاوته